damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah kita pada minggu kedua setelah Epifanias diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 62 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam horas untuk kita semua. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mengayomi, dan Tuhan yang memelihara. Nah, itu yang mau disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita hari ini, supaya kita selalu tetap percaya dan jangan pernah ragu-ragu bahwa Tuhan itu selalu peduli kepada kita. Amin kan dulu kuat. Amin. Nah, itu yang mau disampaikan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang mengasihi, yang memperhatikan, yang mengayomi, yang memelihara. Kenapa tidak? Setelah kepulangan umat Israel dari pembuangan Babel ke Yerusalem, dikatakan seluruh bangsa-bangsa akan melihat, akan menyaksikan kebenaran, akan menyaksikan kemuliaan Allah. Sebab Allah bertindak dengan kekuasaannya atas segala bangsa, bahkan mengalahkan bangsa Babel. Dan Allah sanggup memakai orang lain, memakai Raja Persia pada waktu itu, yaitu Kores, untuk dipakai Allah memulangkan umatnya dari pembuangan Babel. Nah, dari sini Amanginang kita harus percaya, orang lain bahkan yang tidak seiman dengan kita sekalipun, Allah sanggup memakai itu untuk memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Amin kan dulu kuat. Amin. Iya. Dan kita juga harus mau.
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita lihat di sini kota Sion di Yerusalem akan dipulihkan kembali. Kebenarannya akan bersinar kembali seperti cahaya. Kemudian keselamatannya menyala seperti suluh. Dan umat Israel akan kembali bersorak-sorai sebab badai penderitaan dan kesesakan hidup mereka selama di pembuangan itu akan berlalu. Seiring dengan tindakan Allah yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan mereka dari pembuangan. Jadi ada selama 70 tahun mereka di sana, mereka mengalami kesesakan hidup, penderitaan, ketidakbebasan dan yang lain-lain. Tetapi pada waktunya Tuhan akan membebaskan mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Itulah sukacita dan itulah kegembiraan, damai sejahtera bagi umat Israel dan juga bagi kita. Allah tidak pernah berdiam diri, Dia selalu tetap bekerja. Dan Allah itu tidak pernah tertidur. Dalam bahasa Batak, Pesalmen, Medok, Dakkea nok matani si jagaho. Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu tetap terjaga, memperhatikan, memastikan kondisi kita, situasi kita, keadaan kita aman. Itu yang kita lihat keberadaan Allah. Dia selalu setia untuk mengasihi, Dia selalu setia untuk memulihkan keadaan umatnya. Makanya tadi saya katakan di awal-awal khotbah ini, kita jangan pernah ragu-ragu. Tuhan hadir, memperhatikan, menjagai kehidupan kita. Amin kan dulu kuat-kuat, amin. Supaya kita selalu tetap berada di dalam Dia seperti seorang penjaga yang berjaga sepanjang malam. Allah terus menerus bekerja untuk memastikan bahwa umatnya tetap dalam keadaan yang baik-baik saja di dalam proses pemulihan itu. Inilah yang menjadi sukacita kita saat ini, di mana Allah aktif memperhatikan, Allah aktif menjaga, Allah aktif memenuhi kebutuhan kita, melindungi kita dan memberi kasih sayangnya kepada kita. Sama seperti dalam hubungan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Demikianlah hubungan yang sangat erat dan intim antara Allah dan umatnya. Nah, itu adalah gambaran hubungan kita, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Itu dikatakan dalam nats ini. Apa yang mau dikatakan di sana? Selalu tetap ada kasih sayang, selalu tetap ada perhatian, selalu tetap ada sukacita. Itulah hubungan antara suami dan istri. Meskipun kadang-kadang si istri cerewet atau si suami tukang tenggen, tapi itu satu dari antara sekian itu. Tapi idealnya adalah saling terbuka, saling membutuhkan. Nah, itu kita. Tuhan hadir memberi kasihnya kepada kita karena kita membutuhkan kasih Allah setiap saat. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Kalau dikatakan di ayat 4 dan 5, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Akan girang hati. Kenapa? Karena umat yang Dia kasih itu dilihatnya bersukacita atas keselamatan, bukan karena keberadaan, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran umatnya, tidak, tetapi karena Tuhan mau memberikan hatinya kepada umatnya, kepada kita. Umat Allah akan menduduki lagi tanah yang telah dijanjikannya kepada mereka, dan Allah akan bersukacita dan girang hati terhadap umat yang telah diselamatkannya itu. Dan disinilah kita lihat Tamanginang, pemulihan Allah atas umatnya akan mengangkat nama baik umatnya itu sendiri.
Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi hinaan. Yang tadinya mereka terpenjara dalam mental pembuangan, mereka dihina, tidak dianggap, dilecehkan, diejek dan sebagainya. Kini mereka memiliki status baru. Apa itu? Yaitu menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Sangat luar biasa. Bisa saja pengalaman Amang Inang seperti itu. Mungkin di kantor awal-awalnya kalian dihina, diejek karena Nasrani, pengikut Yesus, karena ada salib dan yang lain-lain, tidak dianggap. Tetapi lama-kelamaan seiring dengan perjalanan waktu, kita tunjukkan hal-hal yang baik. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang jujur. Kita tunjukkan bahwa kita ini konsisten dan yang lain-lain. Tuhan pada waktunya akan memunculkan kebenaran kita, akan memunculkan sinar kita. Dan kita atau Amang Inang pasti akan diangkat pada waktunya untuk menjadi pemimpin dan yang lain-lain. Mahkota keagungan itu serban kerajaan. Itu adalah gambaran hidup yang penuh kemuliaan, penuh semangat, optimisme dan juga pengharapan. Dan itulah kehidupan kita. Mari kita selalu optimis menjalani kehidupan kita ini, Amang Inang. Amin kan dulu kuat. Amin. Kurang kuat amin kalian itu. Amin. Jadi dong besok berlaku istilah Anda bagus doa. Saya tidak dianggap, saya tidak pernah diajak ini, saya tidak ini, saya tidak ini. Jangan. Suatu saat Tuhan akan mengangkat kita. Nama baik kita akan betul-betul harum. Sama seperti Israel itu tadi. Nama baik mereka benar-benar diangkat. Kemuliaan itu ada. Mereka menjadi mahkota keagungan, serban kerajaan. Berarti mereka itu menjadi orang-orang yang selalu bisa diandalkan. Demikian jugalah kita. Mari kita Amang Inang supaya kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Identitas ini juga merupakan gambaran rasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Makanya selalu diajak, selalu diingatkan kita jangan pernah menjauh dari Tuhan. Apapun masalahmu Amang Inang, ya, kesulitan keuangan anak-anak atau cita-citamu belum tercapai, percayalah pada waktunya Tuhan akan bertindak mengangkat kita, memberikan sukacita, kemuliaan, keagungan kepada kita sehingga kita benar-benar merasakan rasa aman, perlindungan dan pemeliharaan di dalam Dia. Sebagai umat Allah yang telah dipulihkan dan yang telah diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, marilah kita selalu mensyukuri bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Amin kan dulu kuat. Amin. Amin. Kita harus selalu tak bersyukur. Bersyukur lagi. Nah ini harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa ke gereja kalau hari Minggu. Atau mungkin sampai bulan Maret kita ini mengikuti ada berapa bona tahun. Ini Inang tua-tua di sini ada 5 bona tahunmu sampai bulan Maret atau berapa. Datanglah ikuti ibadah di sana. Tidak sempat ke gereja di bona tahun. Ini harus saya ingatkan. Tapi jangan datang ke bona tahun. Datang dari rumah dengan semangat, tiba di bona tahunnya, ke ruangan tidak masuk, merokok terus bagi bapak-bapak, minum birlah, ibu-ibunya ngerumpi di sana, ya kan? Semua yang di ruangan itu dikata-katai, dia ngomongin, janganlah. Kita berbona tahun supaya kita ini menandakan, menunjukkan bahwa kita ini dekat kepada Tuhan. Amin kan dulu kuat. Amin. Ya, situ kita bersukacita. Jadi bukan hanya makan-makannya saja di bona tahun, tapi saya pikir itu adalah cara kita menunjukkan saya ini dekat kepada Tuhan. Saya ini tidak pernah melupakan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian kita mensyukuri bahwa Allah tidak pernah berdiam diri untuk memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ini juga amin kan kuat. Amin. Sama seperti orang tua kepada anak-anak. Selalu tetap diperhatikan. Bahkan sudah mangoli, sudah muli anaknya sekalipun selalu diperhatikan. Baharu naengan. Mamaku dulu seperti itu almarhum. Kami sudah merantau semua dipikirkan. Iya. Kalau kami dulu makan, abang-abangku merantau. Kalau kami makan bersama, semua disendoki. Om tua abang muda,
Omma tu abangmu, omma tu abangmu, omma tu son, omma tu udam, omma tu orang-orang enggak makan. Itu ada pada dokonomwe, toy mamang. Betak dang mangak kalaki di satu. Terus gimana mengirimnya, toy mak? Adong dan dong ani, omma dinasida, omma dinasida, omma dinasida. Nah itulah orang tua, penuh perhatian. Mungkin kita juga seperti itu. Yang sudah ada hela, ada parumain, mereka pergi merantau ya kan. Baharon naing, mangat don waing, arong gohe pinggan waing, sehat don waing. Pasti itu kita pikirkan kan? Pasti kita tidak ada memikirkan baharon naing beruku, mar Facebook gon waing, mar WA don waing, enggak ada itu. Yang penting sehat. Kalau dia sakit, oh langsung pikiran kita, bagaimana dia, bagaimana dia, bagaimana dia. Itulah cinta kasih orang tua kepada anak-anak. Jauh lebih demikianlah Allah kepada kita, selalu diperhatikan kita. Makanya dia selalu tetap hadir, tidak pernah berdiam diri. Kemudian Allah telah mengangkat harkat dan martabat kita menjadi mahkota keagungan, menjadi serban kerajaan di tangan Tuhan. Dan Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kamu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Terpujilah nama Allah hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Benar Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir, memulihkan, menjagai, memelihara, melindungi, mencukupkan segala kebutuhan kami. Sama seperti Tuhan memelihara kehidupan umat-Mu Israel. Ketika mereka berada di pembuangan, mereka mengalami penderitaan karena kejahatan mereka. Tapi Tuhan penuh kasih, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka, memulihkan keadaan mereka. Mereka bersuka cita di Sion, di Yerusalem. Demikian jugalah kami Tuhan bersuka cita karena Tuhan hadir, mengampuni, membebaskan, menjaga, memelihara kehidupan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami, khususnya jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini dan juga yang mengikutinya melalui live streaming besok dan 1 minggu ke depan. Apapun rencana, dimanapun aktivitas, kegiatan, pekerjaan dari jemaat-Mu ini, biarlah Tuhan tolong mereka, jaga mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang akan mengikuti ujian skripsi dan yang lain-lain. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti itu dengan baik dan mereka merasakan tangan Tuhan yang senantiasa hadir, memberkati, memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Demikian juga yang sakit, kami juga percaya Tuhan hadir memberikan kesembuhan yang saat ini berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Inang Nyonya Naibaho Boru Sagala, Sulastri Boru Sianturi, Nyonya Hasibuan Boru Sidabutat, Jefrael Silitonga, Amang P Simatupang Boru Raja Guguk, Amang P Panjaitan Boru Sitorus, Amang J Pandiangan Boru Panjaitan, dan yang lain-lainnya yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir memberikan kesembuhan, kesehatan melalui tangan dokter, obat, dan perawatan keluarga, dan juga yang lain-lainnya. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kepada kami kehidupan dan sukacita berlimpah. Begitu juga yang berkemalangan, yang bersedih, yang berduka cita karena mereka berpisah dari orang yang mereka kasih karena kematian. Biarlah juga Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada seluruh keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangganya. Tuhan, tolonglah berikan itu kepada mereka pada waktunya, karena Tuhan sanggup melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni kami Tuhan untuk dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami senantiasa layak menerima anugerah-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.